Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, tentu dalam proses-proses kita meraih perubahan yang kita hadapi adalah sebuah jalan terjal. Dan itu yang kita pilih, jalan terjal lah yang kita pilih. Karena dengan menempuh keterjalan itulah, maka kita akan menemukan puncak-puncak baru. Begitu ya. Nah, keterjalan-keterjalan ini ada yang hambatannya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, ini kita bahas yang kecil-kecil nih. Ya, dari Ruhut Sitompul. Nah, Ruhut kehabisan cara. Serang Anies malah kena tampol Bawaslu. Ini dia mencoba mempersoalkan kampanyenya, bukan kampanye sebetulnya, kedatangan Anies Baswedan yang diundang oleh rakyat Medan, rakyat Sumatera Utara datang ke sana, ada berapa 4-5 lokasi yang beliau kunjungi atas undangan semuanya, dan beliau hadir di situ karena mereka rindu sosok pemimpin yang jujur, yang amanah, dan ingin melihat langsung juga seperti apa wajahnya, kan beda kalau ketemu langsung. Nah, maka itulah Pak Anies Baswedan datang ke sana. Tapi ya seperti biasa ada upaya-upaya yang berusaha menjegal, mendowngrade, dan kita lihat kabarnya. Ini awalnya dari Twitter dia nih. Gaya dia begitu ya. Kalau orang Sunda bilang pikas belun. Hahaha, mulai tersandung, ambisius sih. Siap-siap stres sebelum pesong atau gila. Emang enak kan? Wassalam, merdeka. Dia sambil menautkan gambar ini. Aliansi Pemuda Medan kecam Anies Baswedan karena melakukan pelanggaran kampanye sebelum waktunya serta melibatkan anak-anak. Stop kampanye sebelum waktunya. Siapa yang kampanye? Tidak ada yang kampanye. Itu silaturahmi kebangsaan. Tapi sebelum masuk pada konten, saya ingin lihat dulu kalimat dia. Ini gaya dia begitu ya. Gaya dia tuh gaya ngenyek begitu ya. Hahaha, mulai tersandung. Artinya dia sedang tertawa di atas kesulitan orang lain. Kalau itu yang dimaksudkan ya. Tapi ya, kalau bicara Pak Anies Baswedan, saya kira tidak berada dalam posisi yang sulit. Beliau sih santai-santai saja, rileks-rileks saja. Yang nggak santai kan, yang riweuh kan ini Ruhut Sitompul. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh Ruhut. Jadi kita lihat kabarnya dulu nih. Nanti kita kembali ke sini. Ini ada juga kabarnya. Pemuda Medan kecam Anies. Ini yang dimaksud oleh Ruhut. Stop kampanye sebelum waktunya. Laskar Media, Medan. Kampanye Anies Baswedan selaku bakal calon presiden usungan Partai Nasdem ke Kota Medan mendapat kecaman dari kaula muda di ibu kota provinsi Sumatera Utara itu. Pengumpulan massa dengan jumlah besar sebelum waktunya yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem berpotensi kuat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Itu kerinduan yang terpenuhi. Perpecahannya sebelah mana? Bukankah Ganjar Pranowo juga datang ke Medan? Kenapa nggak dianggap perpecahan? Karena nggak disambut meriah semeriah Anies Baswedan. Padahal negara sedang berjuang terhindar dari resesi. Untuk itulah makanya kita harus betul-betul memilih pemimpin yang terbaik, yang mengerti ekonomi, yang punya pengalaman menata wilayah, yang sukses membawa wilayahnya, kan begitu. Nah, ini disampaikan oleh Irfan Hafiz, koordinator Aliansi Pemuda Merdeka di sela-sela unjuk rasa para pemuda ini di kantor Bawaslu dan di depan kantor Pos Medan Sabtu siang kemarin. Adapun tuntutan Aliansi Pemuda Merdeka kepada Bawaslu untuk mendesak lembaga penegak aturan dan ramu-ramu pemilihan umum itu memberikan sanksi kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Sanksi apa? Kan pemilunya belum dimulai. Didaftarkan juga belum. Jadi capres saja belum. Ada beberapa poin yang kami kecam dari cara-cara kampanye Anies di Medan. Di antaranya seperti banyak beredar di media sosial. Diduga bendera HTI hoax itu. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu kalimat tauhid yang dimunculkan, bukan bendera HTI. Ormas terlarang saat kedatangan Anies di Bandara Kuala Namu. Berikutnya adalah pengerahan anak-anak untuk menyambut Anies di lokasi. Mereka yang datang sendiri, mereka yang ingin menyaksikan pemimpinnya, calon pemimpinnya.
Ya, sambil menunjukkan rekaman pengarahan anak-anak berseragam sekolah dan penampakan spanduk organisasi terlarang di lokasi kedatangan Anies Baswedan. Itu hoax ya. Penggiringan opini itu. Stop eksploitasi anak dalam perpolitikan. Anak-anak tidak harus dilibatkan dalam politik. Harusnya mereka fokus pada pendidikan, bukan dikambing hitamkan dalam urusan politik. Ini sih tidak paham ya. Anak-anak itu nggak boleh dilibatkan dalam politik. Justru anak-anak itu harus dididik pendidikan politik sejak dini tentang anti korupsi agar sudah besarnya nanti bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kalau nggak boleh nanti repot. Ya, dalam pengarahan skala-skala tertentu saya kira wajar, memang ada aturan itu ya. Sementara itu Ketua Bawaslu Medan, nih jawabannya nih, Payung Harahap yang menerima aksi massa di depan kantornya Jalan Sei Bahorok, dalam tanggapannya menyatakan bahwa Anies Baswedan belum ditetapkan sebagai calon presiden. Ini anak SMP juga tahu sebenarnya, nggak harus dijawab Bawaslu. Begitu juga dengan Partai Nasdem, belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, belum. Baru mau verifikasi sebentar lagi. Jadi apa yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat, menyatakan diri sebagai calon presiden atau dianggap mencuri start kampanye, biarlah masyarakat yang menilai. Belum ranah Bawaslu untuk memberikan tanggapan. Terkait adanya simbol ormas terlarang seperti HTI saat kedatangan Anies Baswedan di Kuala Namu, itu juga bukan ranah kami. Nah ini terus justru yang dikambing hitamkan kan HTI nggak tahu apa-apa. Bahwa melarang HTI itu bukanlah ranah kami. Melarang HTI adalah keputusan pemerintah sebagai ormas yang dilarang di Indonesia. Sehingga dengan demikian bukanlah ranahnya Bawaslu untuk campur tangan dan melarang itu, pungkasnya. Hal yang sama juga dinyatakan Ketua Bawaslu untuk pengaduan adanya eksploitasi anak, pengerahan anak saat kedatangan Anies. Walau demikian Bawaslu mengapresiasi kepedulian pemuda terhadap proses demokrasi di Kota Medan. Ya, itulah yang kemudian digoreng oleh yang tidak terhormat Ruhut Sitompul, karena dia menggoreng sesuatu yang dia sebetulnya harusnya dia malu. Masa dia nggak tahu sih kalau proses pemilu belum dimulai, kalau partai politik belum ditetapkan, katanya anggota partai politik. Dan kita coba lihat juga ya respon-responnya nih. Kata siapa melanggar kampanye, tolol. Waduh, pakai kata tolol. Kan jadwal kampanye belum dibuka, KPU aja baru dilantik di Kabupaten Wali Kota. Nah, mudah-mudahan Anda tahu ya. Wah, sambil membandingkan kedatangan Anies Baswedan ke Medan dengan Ganjar Pranowo ke Medan yang sepi. Yang ramai malah juru foto katanya begitu. Pedro, pelanggaran kampanye. Kampanye apa? Orang belum jadi capres kok. Yang nggak benar diluruskan. Jangan tertawa-tertawa di atas hal yang salah. Udah salah ketawa. Jadi salahnya double. Sama aja abang nggak paham masalah namanya. Emang dia nggak paham. Semua bakal capres sekarang bebas bersafari politik. Bahkan Ganjar Pranowo pun sudah keliling kemana-mana. Medan termasuk, ke Sulawesi termasuk. Dan itu justru yang dipersoalkan. Kenapa? Karena Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jateng. Dan dia harus menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Tengah yang belum selesai. Itulah akibat si Ruhut makan uang haram. Waduh, uang haram dari mana nih? Pola pikirnya udah kayak binatang. Ngeri. Ini nih grupnya Ruhut Sitompul kayaknya. Ada Arab Gurun, berani-beraninya nyapres di Indonesia. Pesong. Anda mau bilang pahlawan Indonesia pesong gitu ya? Kan kakeknya Anies Baswedan itu pahlawan. Jangan-jangan nggak ngerti sejarah juga nih orang. Oke, mending Arab Gurun daripada PKI. Sayang sekali ini. Tidak punya narasi yang bagus dalam bertarung. Kan kalau memang mau bertarung, harusnya kan siapkan ide-idenya, narasi-narasinya, rekam jejaknya, tokoh-tokoh yang sedang Anda usung. Kan harusnya begitu, Hud. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Konon katanya COVID naik lagi, ini kok tiba-tiba gitu ya. Ada apa? Apakah ada kaitan dengan rencana demo lagi atau 212 gitu ya? Atau karena Anies sekarang disambut berbagai kerumunan di berbagai kota? Ya wallahu alam, tapi tetap kita jaga kesehatan ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.